Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassallallahu ala absahi lisani wa khairil anam. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Di sini saya Rizal Hidayat akan membawakan tema khutbah yang berjudul bahayanya sombong. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya pada kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang menerang, yakni adinul Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat sombong adalah sifat yang sangat berbahaya karena dapat membawa kita dari siksa api neraka, walaupun kesombongan itu hanya sebiji sawi. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong meskipun sebiji sawi. Lalu ada seorang laki-laki bertanya, sesungguhnya ada seorang yang senang berpakaian bagus dan sandalnya bagus. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah itu senang terhadap keindahan, namun sedangkan sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis di atas memberikan pengertian kepada kita bahwa orang yang sombong itu tidak akan masuk surga meskipun kesombongannya hanya sedikit. Oleh sebab itu, marilah kita buang jauh-jauh sifat sombong itu dari diri kita sendiri karena bisa membawa kita ke ranah siksa api neraka. Sedangkan orang yang suka berpakaian baik dan bagus dan bersandal maupun bersepatu bagus tidak dapat dikatakan sombong. Namun, arti sombong yang sebenarnya adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas. Saudara-saudara yang saya hormati, adapun sifat sombong itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, 1. Sombong terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang itu sudah tidak lagi menghiraukan dan memperdulikan aturan syariat Allah, ia tidak takut terhadap ancaman dan azab Allah yang bersediakan bagi mereka. Allah SAW pernah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 60 yang artinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yastaghfiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dahirin. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang menyombongkan diri tidak mau menyembah kepada Allah dan tidak takut akan siksa yang akan diberikan kepada mereka orang yang semacam ini akan masuk neraka jahanam, yaitu neraka yang paling pedih siksaannya, dan mereka masuk ke dalam keadaan hina. Yang kedua, sombong terhadap Rasulullah SAW. Orang yang sombong terhadap Rasulullah yaitu orang yang enggan untuk mengikuti ajaran-ajaran beliau. Dan sikap sombong model seperti ini dimiliki oleh kaum Quraisy pada zaman Rasulullah SAW. Sebab mereka beranggapan bahwa beliau adalah tukang sihir, anak yatim yang tidak mempunyai harta, sedangkan orang Yahudi baik pada zaman beliau maupun zaman sekarang ini banyak yang tidak mau mengikuti kebenaran beliau disebabkan kesombongan mereka dan juga kedengkian di antara mereka. Mereka menganggap bahwa yang berhak menjadi Nabi Adam adalah manusia dari golongan mereka, yakni golongan Yahudi. Jika yang datang itu Nabi yang bukan dari golongan mereka, mereka menolaknya. Dan yang terakhir, kesombongan terhadap sesama.
Sombong terhadap sesama biasanya dialami oleh orang yang merasa dirinya lebih dari orang lain, lebih kaya, lebih ganteng, lebih pandai, lebih cantik, lebih rajin, dan lebih-lebih lagi selainnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya, takabur itu menolak kebenaran dan menghinakan hak-hak manusia. Rasulullah sebagai pemimpin umat, sebagai panglima perang, sebagai politikus yang handal, pemimpin negara yang sukses, tetapi beliau tidak pernah menyombongkan diri sedikit pun. Beliau menengok orang yang sakit, menghantarkan jenazah, mendatangi undangan-undangan, menunggu himar. Pernah ada seorang wanita ingin berniat mengundang beliau, tapi si wanita ini merasa tidak enak. Dia tidak memiliki harta yang sangat banyak, merasa canggung untuk mengundang sang baginda Rasulullah SAW. Maka beliau bersabda, "Duduklah saya di jalan-jalan Madinah, manapun yang kamu kehendaki, pasti saya akan datang duduk untuk mendatangi hajatmu itu." Abu Mu'amin meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Tawaduklah kalian, duduklah kalian dengan orang miskin. Pasti akan menjadi orang yang besar di sisi Allah dan terbebas dari kesombongan." Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lawan dari sifat sombong adalah takabur. Tawaduk, anjir, salah. Aduh. Abu Mu'amin meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Tawaddulah kalian, duduklah kalian dengan orang miskin. Pasti kalian akan menjadi orang yang besar di sisi Allah dan terbebas dari kesombongan." Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lawan dari sifat sombong adalah tawaddu, yaitu rendah diri, tidak merasa lebih dari orang lain, malah sebaliknya, dirinya merasa lebih rendah, tidak mempunyai kekuatan, lemah, rendah hati, duduk dan patuh, juga merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buang jauh-jauh sifat sombong dari diri kita sendiri. Karena sifat sombong tidak memberi manfaat bagi kita, malah membawa kita ke kehancuran dan membawa kita ke api neraka. Sekian dari khutbah pada hari ini. Mohon maaf kalau ada tutur kata atau kesalahan dari saya sendiri. Semoga bermanfaat bagi saya sendiri dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.